Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom, kita membuka firman Allah dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. 1 Petrus 3 ayat yang ke-11 dikatakan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat ini ada kaitannya bagi orang-orang yang mau memiliki hari-hari yang baik, melihat hari-hari yang baik. Kalau kita lihat dalam ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dari ayat 11 yang menarik adalah harus mencari perdamaian. Ternyata damai itu dicari oleh semua orang karena setiap orang ingin melihat hari-hari yang baik, ingin merasakan hari-hari yang baik. Begitu butuhnya manusia itu akan perasaan damai. Sampai orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus, mereka mencari damai siang dan malam. Sampai kadang-kadang mereka tidak sadar bahwa mereka mencari damai melalui kuasa-kuasa kegelapan dengan berbagai syarat. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus menyepi, harus semedi, harus meditasi, harus menyiksa diri dengan ini dan itu. Supaya tujuannya hanya untuk mencari damai. Karena manusia di atas muka bumi semua tidak memiliki damai. Nah, tapi ternyata damai itu memang harus dikejar. Damai itu harus diusahakan. Damai itu harus dicari. Nah, puji Tuhan, ternyata damai yang dibutuhkan oleh setiap manusia di atas muka bumi itu, bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, tidak perlu susah-susah mencarinya. Sampai harus ke gunung ini, ke gunung itu, ke paranormal ini, paranormal itu, pergi ke orang pandai ini, orang pandai itu, kepada penasihat ini, penasihat itu. Tidak perlu. Karena di dalam Yesus Kristus ada damai itu sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat 27. Ayat 27 dikatakan di situ, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, jelas sekali bahwa Yesus tahu yang dibutuhkan oleh manusia adalah damai. Itu sebabnya sebelum Dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus meninggalkan damai sejahteranya bagi setiap orang percaya. Damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus adalah damai sejahtera yang dimilikinya sendiri. Karena kalau damai sejahtera yang diberikan kepada mereka bukan damai sejahtera yang dimilikinya, bukan damai sejahtera yang sempurna, tapi damai sejahtera yang semu, damai yang tergantung kepada keadaan dan situasi serta kondisi. Kalau situasi, kondisi sedang baik, sedang nyaman, sedang bagus, ada damai sejahtera. Itu bukan damai sejahtera yang dari Yesus. Dan Yesus tahu perlu damai sejahtera aku sendiri yang kutinggalkan kepada mereka. Sebab damai sejahtera yang kutinggalkan kepada mereka adalah damai sejahtera milikku sendiri. Itu yang membuat mereka punya hati yang kuat, senantiasa di dalam sukacita. Damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus adalah damai sejahtera supranatural yang di luar perkiraan akal manusia, di luar perhitungan manusia. Bayangkan saja dalam Markus pasal yang keempat, kita lihat Markus pasal yang keempat ayat yang ke-15
35 sampai dengan 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mungkin saudara sudah berulang kali membaca ayat-ayat firman Tuhan dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Namun Anda tidak membaca ayat ini dengan membayangkan seakan-akan kau berada dalam situasi yang sedang terjadi saat itu. Sehingga kadang-kadang ayat firman Tuhan tidak bisa berbicara dan membawa kita masuk ke dalam roh kita, hanya sebatas pengertian atau sebatas pikiran. Tapi kalau kita menempatkan diri pada posisi yang sedang terjadi saat itu, mungkin kita pun juga akan seperti murid-murid Yesus, takut, ngeri, gentar, gelisah dan sebagainya. Nah, karena tidak bisa kita sangkali, pada saat itu perahu mereka sedang enak-enaknya berlayar di danau dengan angin yang teduh sekali. Mereka sedang menikmati angin yang sepoi-sepoi basah. Tapi tiba-tiba saja perahu mereka oleng, dan bukan hanya oleng tapi tiba-tiba terombang-ambing karena ada angin yang berhembus dengan kencangnya. Sampai begitu kencangnya murid-murid itu kewalahan untuk menahan terpaan angin. Karena lama-kelamaan air di atas permukaan danau juga mulai bergolak, tidak tahan diterpa oleh angin yang dahsyat itu. Tentu saja air itu kemudian lama-kelamaan mulai memenuhi perahu itu. Tapi anehnya Yesus dalam keadaan perahu yang sedang terombang-ambing seperti itu, dia tetap tidur nyenyak di buritan. Tidak terusik sedikit pun oleh gelombang dan badai yang sedang menerpa perahu itu. Sebelum badai datang, Yesus sudah tidur. Ternyata ketika badai datang dan sudah berhasil mengombang-ambingkan perahu itu, Yesus juga masih enak-enak tidur. Luar biasa. Ini adalah satu gambaran betapa damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus di hatinya adalah damai sejahtera supranatural yang tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya yang sedang terjadi. Ini adalah damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera yang membuat dia tetap bisa nyenyak tidur. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Sampai-sampai kalau tidak dibangunkan oleh murid-muridnya, Yesus tetap tertidur lelap. Nah, akhirnya karena saking takutnya murid-muridnya terpaksa membangunkan Yesus. Dan ketika mereka membangunkan Yesus, akhirnya masih dalam keadaan damai. Begitu damai dan tenangnya sampai dia punya kuasa untuk menghardik angin dan badai. "Hai angin dan badai, diam, tenang." Saat itulah angin dan badai menurut, sampai murid-muridnya semakin takut. Siapa gerangan orang ini? Sampai angin dan badai pun juga menurut kepadanya. Saudara, alam sampai menurut kepada perkataan Yesus. Berarti perkataan Yesus ada kuasa yang luar biasa menguasai seluruh alam dan seisinya. Mengapa? Karena di dalam hatinya Yesus ada damai itu. Di mana ada hati dalam keadaan damai, di situ kuasa mengalir dengan luar biasa. Kalau pada saat itu Yesus sama-sama panik seperti murid-muridnya, tentu saja walaupun dia teriak-teriak, "Hei angin, diam, diam, diam," sampai keluar semua ototnya, angin tidak mau nurut. Kalau dia hatinya ikut kacau dan gelisah, angin tidak mau tunduk kepada dia. Tapi ketika tetap dia berada dalam damainya, maka kuasa bekerja angin dan danau menurut kepada perkataannya. Ini adalah gambaran yang indah sekali. Bagaimana kalau kita sudah percaya kepada Yesus, Yesus sudah memberikan damai sejahtera di dalam hati kita, di mana damai itu harus kita pelihara.
Sekarang kita tidak mengejar atau mengusahakannya, namun memelihara damai itu tetap berkuasa di dalam pikiran dan jiwa kita. Damai dari Yesus adalah damai supranatural, di mana sekalipun ada badai, ada masalah, kita tetap dalam damai sehingga kita bisa berkata kepada masalah, masalah tenang dalam nama Yesus. Dan masalah tiba-tiba berhenti dan kau mengalami kemenangan. Nah, saudara, damai yang luar biasa itu yang diberikan kepada Anda dan saya. Itu sebabnya jangan pernah Anda berkata, wah kok saya hatinya tidak damai ya, saya kok gelisah ya, kok tidak damai ya. Sebenarnya bukan karena Anda tidak punya damai, tapi karena kau buka pintu untuk setan menipu Anda. Sekali Anda mengundang Yesus masuk di hatimu, damainya juga ditinggalkan di dalam hatimu. Damai itu berdomisili di dalam hatimu. Tinggal kita memeliharanya dan mengakuinya. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, ada problem rumah tangga, ada problem pekerjaan, ada problem anak, ada problem keuangan, ada problem sakit penyakit, atau bahkan mungkin ada problem pelayanan, engkau tetap dipelihara dalam damai. Setan kadang-kadang tahu di mana celah kita. Itu sebabnya bagaimana kita bisa tetap memelihara damai itu. Tinggal tenang di dalam hadirat Allah, sekalipun masih berkecamuk pikiran-pikiran yang negatif, tapi mulai menenangkan diri dan menguasai diri. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, untuk menguasai diri dan jadi tenang itu adalah bagian kita mengusahakannya. Kita yang harus punya kemauan untuk mulai bertindak menguasai diri. Ayo jiwaku, sekarang aku yang menguasai engkau, rohku yang menguasai engkau. Ayo jangan gelisah, jangan bimbang, jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir. Nah, sesudah kita menguasai diri, apa yang kita alami kita akan menjadi tenang. Baru di situ dikatakan oleh Petrus, kamu dapat berdoa. Kenapa Petrus mengatakan seperti ini? Karena dia belajar dari gurunya sendiri, Yesus. Bagaimana Yesus perkataan doanya punya kuasa, karena dia tetap dalam keadaan menguasai diri, hati dan pikiran jadi tenang, ada damai di dalam hatinya. Nah, kadang-kadang setan tahu akan kelemahan kita, akan celah di dalam kita. Dia buat itu terus-menerus terjadi berulang kali. Untuk apa? Untuk menipu kita, supaya kita merasa kehilangan damai, supaya kita merasa tidak punya damai. Saya membaca sebuah buku kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Bagaimana dahulu dia dalam keluarganya selalu terjadi kekacauan. Walaupun kadang-kadang dalam hal sepele, hal-hal yang kecil. Bukan karena masalah besar atau anaknya kena narkoba, bukan. Tapi kadang-kadang dalam hal yang kecil sederhana. Istrinya adalah hamba Tuhan yang senang sekali kalau tinggal di rumah dalam keadaan suasana yang tenang, tidak berisik, anak-anak manis-manis, anjing tidak pada menggonggong begitu ya. Tapi si suami walaupun dalam keadaan seperti itu, anak-anaknya pada main anjing, pada lari-lari, berteriak-teriak dan sebagainya, ada musik keras-keras, suami tidak merasa terganggu. Nah, tapi si istri merasa terganggu. Dia berusaha untuk menenangkan keluarganya, tetap saja mereka tidak bisa. Akhirnya si istri mulai menuntut kepada suami. Kenapa sih kamu kok tidak belain saya? Udah tahu saya ini tidak bisa dengar suara berisik. Kamu tenang-tenang saja, seperti kamu tidak peringatkan itu anak-anak. Kamu tidak suruh berhenti itu anjing menggonggong. Kamu tidak suruh berhenti itu anak pada lari-lari main-main berteriak-teriak. Si suami bilang, apa yang harus saya permasalahkan? Biarlah mereka pada kesenangannya masing-masing, mereka pada dalam keadaannya masing-masing. Yang penting kita sekarang bisa menikmati dalam keadaan dan situasi apapun. Kamu membiasakan diri bisa tenang, bisa damai kalau lagi tidak ada anak kecil berisik, kalau lagi tidak ada anjing menggonggong, kalau tidak ada lagi anak yang berteriak-teriak, kalau tidak ada masalah. Itu namanya bukan damai sejahtera dari Yesus. Damai sejahtera dari Yesus baru teruji bagaimanakah atau apakah yang ada dalam hatimu, dalam perasaanmu ketika justru ada hal-hal seperti ini. Nah, akhirnya si istri lama-lama merenung, iya betul juga. Kalau suami saya bisa tidur nyenyak sementara anak saya berteriak-teriak, dia bisa berdoa sementara anak saya menyetel musik yang keras. Kenapa saya merasa terusik? Akibatnya saya menuntut. Saya akhirnya bertengkar dengan anak-anak, saya akhirnya bertengkar dengan suami. Lama-lama setelah hamba Tuhan, wanita ini dia merenung, baru dia sadar, betul, bukankah damai sejahtera yang diberikan di dalam saya adalah damai sejahtera dari Yesus sendiri, damai sejahtera supranatural yang tidak terusik, terpengaruh ataupun tergantung oleh situasi yang ada.
Damai sejahtera yang ada dalam saya bukan damai sejahtera yang saya bikin-bikin, bukan yang saya terima dari dunia seperti yang Yesus katakan, tapi damai sejahtera dari Dia sendiri, damai sejahtera supranatural. Nah, sejak saat itu apa yang terjadi, saudara? Ternyata hamba Tuhan ini dia ketika kemudian besok-besoknya harus mengalami situasi yang sama karena anaknya masih kecil-kecil, dia bisa tenang, dia bisa menguasai diri. Dan akhirnya dia mencoba berdoa, dia bersyukur, Tuhan aku mengucap syukur untuk anak-anak yang riang gembira pada bermain-main dengan berteriak-teriak, untuk anjing yang menggonggong, untuk itu anak saya yang paling besar yang sedang memutar musik dengan suara yang keras. Oh, untuk suami saya yang begitu damai sejahteranya, sehingga walaupun ada suasana begini, kadang-kadang suaminya kalau lagi ada kerjaan, ada tugas sudah capek, walaupun kerjaan belum selesai, dia langsung udah capek tidur saja, tidak peduli itu kerjaan sudah selesai atau belum, atau besok harus kelar, tapi sekarang dia tidak sanggup lagi untuk meneruskannya, langsung tidur. Dulu istrinya menuntut, kenapa sih kamu gak bertanggung jawab, ini mesti selesai hari ini, mesti selesai hari ini. Bagaimana kita besok akan bisa menyerahkan hasil daripada kerjaan kita kalau sekarang ini tidak diselesaikan? Ya aku capek, biar aku tidur dulu menikmati damai sejahtera. Itu si istri dongkol banget. Aduh, nih suami begitu kalemnya, begitu lemahnya, tidak punya ini sama sekali. Tapi akhirnya ketika dia bersyukur karena sudah bisa menguasai diri, oh aku bersyukur untuk suamiku yang begitu damai sejahteranya. Aku mau belajar darinya, aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Hatinya terus mengalami ketenangan demi ketenangan, damai. Begitu dia bisa tinggal dan memelihara damai sejahtera supranatural yang Yesus berikan di dalam hatinya. Tiba-tiba situasi jadi berubah. Anak-anak tidak lagi sering ribut. Kalau anaknya yang paling besar, setel musik juga tidak keras-keras dan sebagainya. Nah, di situ dia melihat bahwa ternyata ada tindakan yang harus kita kerjakan untuk memelihara damai sejahtera itu, yaitu kuasailah diri dan jadilah tenang. Sebab dalam keadaan tidak damai kita ngomong juga percuma. Ngomongnya akan salah-salah, akan ngawur-ngawur. Dalam keadaan damai kita berdoa juga percuma. Doa kita tidak ada kuasanya. Karena doa kita keluar dari hati yang gelisah, dari resah, dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari kecemasan. Tidak ada iman. Itu sebabnya damai yang dari Yesus itu harus kita pelihara. Yang dikehendaki oleh Allah Bapa, damai yang diberikan Yesus sampai mencapai kepada puncaknya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, luar biasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini juga satu bukti bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus dalam hidup Anda dan saya adalah damai sejahtera supranatural. Sebab sampai tidak bisa dijabarkan dengan akal budi. Orang akan berkata, aduh tidak mungkin dan nonsens kamu bisa damai dalam keadaan anakmu seperti ini. Dalam keadaan suamimu jadi begini, kamu tidak bisa damai dah. Itu orang dunia. Tapi kalau kita sudah dalam Yesus, diberi damai sejahteranya sendiri, kita masih tetap dalam keadaan damai. Dan disitulah letak kunci kemenanganmu. Karena dalam damai, Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Dalam Nehemia 8 ayat yang ke-10, lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra, ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Nah saudara, yang luar biasa adalah pernyataan di dalam ayat yang ke-10, 11 dan 12 itu ya. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena pada waktu itu orang-orang Israel mendengar kalimat Taurat yang diucapkannya, itu mereka menangis.
Ayat 11, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dan yang berikutnya ayat yang ke-12 dikatakan lagi, jangan kamu bersusah hati. Hari ini adalah kudus. Saudara, Nehemia mengatakan sukacita itu adalah sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bagaimana kita bisa menikmati sukacita sehingga kita merasa dipagari atau dilindunginya? Kalau kita di dalam damainya Yesus. Kalau kita dalam damai sejahtera Yesus, sukacita itu akan memancar keluar. Sukacita itu akan mengalir, bahkan akan meluap-luap. Nah, disitulah menjadi perlindunganmu. Bahkan disitulah letak kekuatanmu. Seseorang yang gelisah, seseorang yang cemas, seseorang yang tertekan oleh satu sebab, seseorang yang khawatir, yang takut, dia tidak akan pernah bisa bersukacita. Itu sebabnya jiwanya semakin rapuh, pikirannya semakin kalut, semakin kacau dan sebagainya. Dan akibatnya dia merasa kehilangan damai sejahtera itu. Nah, saudara, ini merupakan satu gambaran bagaimana sebenarnya betapa pentingnya kita memelihara damai itu. Sedikit saja kita lompat pagar keluar dari damai itu, kita jadi kerubutan setan dan roh jahat. Tadi di perjalanan saya bilang akhir tahun ini, tadi kita ngobrol-ngobrol hamba Tuhan dari Amerika karena habis pinjam Dio dari Juanita. Itu khotbahnya bukan main, saudara. Waduh, lari sana lari sini berapi-api. Waduh, itu jemaatnya juga bukan main. Itu saya lihat ketika saya ke Amerika ikut conventionnya Maurice Cirullo. Waduh, hebat ya Bu ya. Iya tuh, luar biasa, orang Amerika tuh begitu. Kami udah share. Terus saya bilang, itu satu lagi ada namanya Tim Story juga begitu. Sebetulnya akhir tahun ini mau kami undang untuk retreat nasional yang kan nanti kita adakan, Rumah Doa Segala Bangsa yang mengadakan. Nah, sebetulnya kami mau undang, tapi tiba-tiba kami dengar berita, baru cerai sama istrinya. Dia mungkin karena membimbing persekutuan doa artis Hollywood begitu, kecantol sama artis Hollywood. Jadi akhirnya cerai sama istrinya. Terus Pak Hendri bilang, Bu, kok bisa begitu ya? Hamba Tuhan sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, kok bisa jatuh begitu Ibu ya? Saya bilang sebetulnya ada banyak penyebab. Yang pertama jelas hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai luar biasa itulah yang selalu jadi incaran si iblis. Bagaimana hamba Tuhan itu keluar dikit dari damai sejahteranya Yesus, ada pintu terbuka. Misalkan ada kesel, jengkel, atau khawatir, ketakutan. Nah, langsung dia bisa masuk. Kalau yang orang Kristen yang biasa-biasa saja jadi incaran iblis. Iya ya, saya perhatikan katanya. Kalau yang orang Kristen biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Iya, tapi kalau yang menyala-nyala itu jadi sasaran iblis. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kita harus memelihara damai sejahtera itu, sebab damai sejahtera seperti pagar yang menjadi perlindungan kita. Dia juga sumber kekuatan, sumber sukacita kita. Nah, saya bilang sebetulnya itu yang pertama. Yang kedua, memang wanita-wanita Amerika itu lebih egois daripada wanita-wanita Asia. Jadi kalau suaminya udah sibuk dengan pekerjaannya, walaupun pekerjaannya melayani Tuhan, si istri merasa tidak dihiraukan, merasa ditinggalkan. Kadang-kadang egonya mulai muncul, akhirnya nuntut cerai. Banyaknya itu hamba-hamba Tuhan dari Amerika yang cerai itu biasanya istrinya nuntut cerai, kayak Jupopel yang mujizatnya luar biasa. Dulu diundang ke sini sampai hanya 3 hari, saudara, langsung minta dipulangkan lagi ke Amerika. Padahal pada waktu itu sudah dikasih jadwal ke beberapa kota. Tetap harus pulang. Ternyata dia lagi stres habis cerai dengan istrinya. Tapi bukan Jupopel yang menceraikan istrinya karena merasa ditinggalkan terus oleh suami. Jadi merasa sendiri, kesepian dan sebagainya. Egonya mulai muncul, terjadilah perceraian. Nah, jadi saya bilang memang orang-orang yang di dalam Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dipakai dengan luar biasa, itu sasaran utama daripada si iblis. Tapi kita bisa lolos daripada incaran si iblis kalau kita tetap memelihara damai sejahteranya Yesus dalam hati kita. Nah, sekali kita tidak memeliharanya, maka setan punya kesempatan. Baru kalau kita sudah tetap dalam sukacita karena berada dalam pagar damai sejahtera,
perlindungan damai sejahtera. Di situ kita mempunyai kekuatan yang daripada Allah. Kita punya kuasa untuk usir iblisnya. Hai semua setan khawatir, hayo keluar. Engkau tidak bisa menggelisahkan jiwaku. Engkau tidak bisa merusak pikiranku. Hayo semua pikiran-pikiran negatif, semua roh kemarahan, semua roh sakit hati, semua roh ketakutan masa depan. Keluar, takut tentang suami, takut tentang anak, takut tentang masa depan, takut tentang duit. Keluar dari jiwaku dalam nama Yesus. Aku mau tetap menikmati dalam damai sejahtera. Karena dalam damai sejahtera iman saya ada. Begitu Anda sudah bisa mengusir itu, ada kekuatannya, engkau merasakan tenang, engkau berkata apa saja dalam doamu terjadi. Terima kasih Tuhan, engkau sudah memberkati aku berlimpah-limpah. Kalau esok pagi saya harus menyediakan uang 10 juta, hari ini saya terima mujizat, engkau sudah kirim uang 10 juta itu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tidak mustahil, tiba-tiba malam hari itu ada saja Tuhan kirim malaikatnya untuk memberkati engkau. Amin. Nah, jadi kalau lagi resah, gelisah, takut, jangan ngomong apa-apa, jangan doa, jangan nyalain orang. Mulai kuasailah diri, jadilah tenang. Di mana kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang? Di dalam hadirat Allah. Nah, sekarang dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom dan akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah saudara, ini adalah pesan daripada Yesus ketika dia mengutus 70 muridnya untuk pergi berdua-dua menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Satu hal yang menarik daripada pesan Yesus untuk murid-muridnya adalah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Setiap mereka sampai di satu kota atau bahkan sampai di sebuah rumah, mereka harus mengucapkan damai sejahtera, shalom. Kalau di antara mereka ada yang mau menerima damai sejahtera itu, nah kamu tetap tinggal di situ. Kalau mereka kasih makan, kasih minum, jangan pindah-pindah rumah, makan di situ. Tapi kalau satu kota atau satu tempat tidak layak menerima damaimu, bahkan mereka menolak kamu, kebaskanlah debu kota itu dari kakimu. Biar kota itu menanggung tanggungannya, menanggung hukumannya, ya tanggungannya lebih daripada Sodom. Karena Sodom dikatakan akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Apa yang dimaksud oleh Yesus? Artinya di sini adalah, bagaimana kamu akan bisa mengalirkan kuasa dan menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan kalau mereka tidak menerima damaimu, shalommu. Karena kalau mereka tidak menerima damaimu, shalommu, tidak menerima engkau, maka kuasa Roh Kudus juga ditolak oleh mereka, tidak akan terjadi mujizat. Itu sebabnya pengetesan pertama, mereka terima engkau atau tidak, damai sejahteramu harus kamu lepaskan di sana. Kalau mereka tidak suka menerima engkau, mereka syak, mereka curiga, mereka gelisah, mereka resah, mereka tidak senang kamu bertandang ke rumahnya untuk melayani mereka atau tinggal di kotanya, datang ke kotanya. Pasti mereka tidak di dalam damai sejahtera. Udah tinggalkan aja kota itu, jangan ngotot. Bahkan kebaskan debu kota itu supaya kamu tidak ikut menanggung akibatnya daripada penolakan kota ini. Nah saudara, ini merupakan pelajaran dari Tuhan Yesus betapa pentingnya damai sejahtera di dalam setiap anak Allah.
Karena kunci daripada keberhasilan kuasa Allah bekerja adalah di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera erat kaitannya dengan kuasa Allah. Jadi kalau tidak ada damai, percuma kamu walaupun berlama-lama di situ, sampai kamu membujuk-bujuk, sampai kamu nangis-nangis ibaratnya supaya mereka mau didoakan, supaya mereka mau menerima kamu, percuma. Karena mereka sudah menolak engkau, mereka tidak di dalam damai sejahteramu. Roh Kudus sedang bekerja di hati yang penuh dengan damai sejahtera. Itu sebabnya dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34 dikatakan di situ, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini musuh yang paling utama daripada damai sejahtera, itu adalah khawatir. Sekalipun engkau sudah menerima damai sejahtera supranatural dari Yesus, tapi kalau engkau buka pintu untuk kekhawatiran, engkau keluar daripada perlindungan Allah. Engkau tidak memiliki kekuatan Allah, engkau kehilangan sukacita. Itu sebabnya jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tentang hari esok, karena hari esok ada kesusahan sendiri. Percuma kamu dengan khawatirmu juga tidak bisa menambah sehasta dalam kehidupanmu. Kamu tidak bisa mengubahkan apa-apa, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sebabnya jangan khawatir. Ini adalah musuh utama. Bagaimana supaya kita bisa tidak khawatir? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak orang kita sudah terima kerajaan Allah, sudah diam di gereja, dengar firman tiap minggu, kasih persembahan, perpuluhan, kasih kolekte, tapi tidak mengejar kebenarannya. Bagaimana kita mengejar kebenarannya? Belajar dan belajar terus. Engkau tetap harus jadi murid seperti saya. Saya juga murid. Saya terus bekerja. Saya terus juga belajar dan belajar. Nah, padahal mencari kebenaran itu justru kuncinya. Kerajaan Allah kita terima, kita dapatkan gampang. Begitu kita dengar Injil, kita langsung mengaku Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita sudah dapat kerajaan Allah. Kita dilahirkan dari air dan roh, kita dibaptis, undang Yesus masuk di hati, dibaptis air, sudah terima kerajaan Allah. Tapi sekarang untuk menerima segala-galanya yang mau ditambahkan kepada kita itulah, untuk hari esok, untuk hari sekarang dan sebagainya, itu perlu kita usahakan dengan mencari kebenarannya. Kebenaran hanya kita bisa peroleh kalau kita mau belajar, jadi murid. Rendahkanlah hatimu untuk tetap jadi murid sampai sama seperti gurunya. Gurumu yang orisinil adalah Yesus. Walaupun Yesus pakai hamba-hamba Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi Anda, mengajar Anda, membimbing Anda, membina Anda, tapi sumbernya adalah Yesus. Nah, sehingga hari-hari kita adalah hari-harinya Tuhan. Hari-hari kita penuh dengan sukacita, persis seperti yang Nehemia katakan kepada orang Israel. Tidak perlu nangis, tidak perlu bersedih hati, karena hari ini adalah hari kudus. Hari ini adalah harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Sampai sukacitanya diekspresikan dengan makan dan minum. Tapi sukacita belum tentu harus makan dan minum ya. Sukacita itu adalah dari roh. Itu adalah luapan daripada Roh Kudus, buah daripada Roh Kudus, yaitu sukacita. Jangan khawatir tentang apapun juga atau hari besok, karena hari besok itu mempunyai kesusahan sendiri. Sekalipun hari besok punya kesusahan sendiri, jangan khawatir juga, jangan takut juga kalau besok tidak bisa memecahkannya. Hikmat Allah akan bekerja siang dan malam. Amin. Tapi bagaimana hikmat roh juga bekerja kepada kita untuk mengatasi setiap problema kalau kita dalam keadaan damai sejahtera. Selama kita tidak damai sejahtera, pikirannya ruwet, tidak bisa lihat jalan keluar, tidak bisa imannya berkata, oh Tuhan, saya tahu melalui peristiwa ini ada rencana yang indah bagiku, bahkan ada rencana yang terbaik untukku, ada berkat yang paling besar untukku. Tidak bisa ngomong begitu, karena orang yang tidak damai sejahtera, pikirannya ruwet, pikirannya negatif, mulai bermunculan macam-macam, jadi sutradara sendiri. Dibiarkan setan itu jadi sutradara yang profesional, sehingga memberikan ide-ide gila, ide-ide mengerikan, ide-ide menakutkan, bahkan kadang-kadang lebih mengerikan daripada kenyataannya. Orang stres itu kan begitu, buka celah untuk setan didudukkan jadi sutradara di pikirannya. Jadi belum udah memutuskan begini, memutuskan begitu, belum sudah, mesti begini, mesti begitu. Nah saudara, hikmat Allah akan bekerja di hati yang atau pikiran yang jernih. Pikiran bisa jernih kalau hati kita tetap dalam damai sejahtera. Yohanes 15 ayat yang kelima. Itu sebabnya apa yang perlu kita lakukan sekarang. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa
tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Karena di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kamu katanya orang berhikmat di dunia, kamu orang pandai, cerdas, kamu tidak bisa mengatasi masalahmu. Kamu tidak bisa bertindak apa-apa. Dalam satu saat kamu akan merasa begitu kalut dan kamu seperti kehilangan jalan. Tapi kalau kita tetap dalam Yesus, jalan selalu terbuka. Dan damai sejahtera itu akan tetap membual di dalam kita. Bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam Yesus yang merupakan pokok anggur bagi kita, dan kita ini adalah ranting-rantingnya? Gampang, jawabannya ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang pertama dikatakan kamu tinggal di dalam aku. Kita percaya kepada Yesus, kita mengundang Yesus masuk di hati, kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Kemudian kita dibaptis Roh Kudus. Yang ketiga adalah firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi ada tiga syarat untuk kita tinggal di dalam Yesus. Kita percaya kepada Yesus, kemudian kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita undang masuk di hati, Yesus tinggal di kita. Sekarang bagaimana kita tinggal di dalam dia? Kita dibaptis Roh Kudus. Karena ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita ditenggelamkan di dalam dia melalui kuasanya. Dan yang ketiga, kita tinggal di dalam firman-Nya. Itu sebabnya kita jangan banyak dipenuhi dengan cerita-cerita dunia. Kalau pikiran banyak dipenuhi dengan cerita dunia, cerita televisi, cerita apa-apa. Nah, kalau kita pikirannya banyak dipenuhi begitu ya, kita panik, kita takut sebentar khawatir, sebentar cemas. Atau mungkin hal lain lah, bukan masalah politik. Politik memang tidak bisa dipegang. Sebentar hari ini ngomong begini, 1 jam lagi udah berubah. Kita mungkin semuanya sudah tidak berpegang pada perkara politik, tapi perkara-perkara sampah, hati-hati loh, sekarang lagi zamannya begini-begini, hati-hati kalau anak sekolah, aduh macam-macam. Dulu zamannya katanya di Bandung paling gencar anak-anak sekolah itu kalau beli apa sih, permen atau apa ya, yang baunya wangi-wangi begitu, dalamnya ada obatnya, obat apa itu namanya? Aduh, itu sudah keliling kemana-mana. Saya taunya justru dari Jakarta, dari Jogja, orang yang ngomong ke saya. Saya sendiri wong Bandung nggak dengar berita itu. Oh ya? Jadi di sekolah-sekolah di Bandung katanya ada berita begitu. Anak-anak sekolah kalau beli apa sih, permen atau penghapus gitu, atau apa yang kalau dicium begitu ya, baunya wangi, atau pensil gitu ya, ballpoint. Itu saya sendiri di Bandung bertahun-tahun tidak dengar ceritanya. Saya melayani di Jakarta, saya melayani di Jogja, mereka pada tanya, gimana anak-anak sekolah di Bandung? Aduh kasihan, anak ibu sendiri gimana loh? Kenapa? Saya bilang, kan sekarang lagi modelnya begini. Oh ya, saya baru tahu dari Anda, saya bilang. Aduh, begitu damainya saya, karena apa? Tidak mau kulakan atau tidak mau mengimpor cerita seperti itu, saudara. Itu kan sampah dunia gitu, asal saya penuh dengan firman. Karena memang syaratnya untuk memelihara damai sejahtera, tetap tinggal di dalam firman-Nya. Nah, kalau berita dari sini itu baru betul. Walaupun ceritanya kalau kamu ditampar pipi kiri serahkan pipi kanan, beritanya begitu ya dari sini. Tapi itu betul membawa damai sejahtera. Tapi kalau beritanya bukan dari firman Allah, sering bikin gelisah, kacau, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus, apa yang terjadi? Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebenarnya bukan kutanggung, tapi dapat kulakukan. Segala perkara dapat kulakukan atau kukerjakan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita tetap berada dalam damai sejahtera Yesus karena kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita dan di dalam firman-Nya, apa yang terjadi? Segala perkara bisa engkau kerjakan karena Yesus yang memberikan kekuatan kepadamu. Sekali lagi, ini adalah berita baik yang luar biasa.
engkau akan menerima kekuatan yang baru daripada Dia. Kalau engkau di dalam damai sejahteranya. Nah, jadi apapun yang sedang kau hadapi, tantangan, kesulitan, engkau bisa melakukannya. Engkau bisa menyelesaikannya. Karena Dia memberikan kekuatan kepadamu. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang dikehendaki oleh Dia adalah kita kuat di dalam Tuhan, yaitu di dalam kekuatan kuasa-Nya. Orang yang tidak di dalam damai sejahtera dia rapuh jiwanya, karena pikirannya lelah, fisiknya juga menjadi rapuh. Tapi kalau dia dalam damai sejahtera, dia menjadi kuat. Bahkan dia di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuasa urapan Roh Kudus dalam dirinya juga semakin kuat dan semakin dahsyat. Syarat yang kedua sesudah kita tetap tinggal di dalam Yesus tadi adalah Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Masih ayat yang sama yang tadi kita baca, namun dengan pengertian yang berbeda, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu adalah posisi Anda yang sesungguhnya sebagai anak Allah. Kalau engkau tetap mau dalam damai sejahteranya, jangan tinggalkan posisi itu. Posisi dalam Yesus berarti posisi yang jauh lebih tinggi dari tempat tinggalnya setan-setan dan roh jahat, dan bahkan masalah dan persoalan di dunia ini. Sekali engkau meluncur turun ke bawah, engkau tidak di dalam Yesus, engkau meninggalkan posisimu, engkau diganyang oleh si iblis. Mulai ada kekhawatiran, mulai ada ketakutan, mulai ada keresahan, mulai ada kegelisahan, mulai engkau merasa seperti kehilangan damai sejahtera. Nah, sekali engkau didudukkan di posisi yang benar, seperti tetap bertahan tinggal di situ. Supaya apa? Supaya kita tetap mempunyai kekuatan kuasa-Nya yang luar biasa. Saya beberapa hari yang lalu menelepon kepada beberapa orang yang tinggal di Bogor. Karena saya punya beban untuk orang-orang Bogor. Saya beberapa kali diundang untuk KKR di Bogor. Tapi karena waktu terbatas, setiap kali ketika saya ajak nyembah orang pada manifestasi, apalagi kalau sudah saya mengundang mereka maju ke depan, aduh banyak orang punya masalah bermanifestasi, tapi segera dihentikan karena tempat itu mau dipakai untuk yang lain. Jadi di situ ada beberapa gereja yang pakai tempat itu, terus berurutan begitu, belum kadang-kadang disewa untuk pengantinan juga. Jadi lagi manifestasi yang kemarin tuh terakhir hari Minggu, itu lagi manifestasi sampai terus ibu tuh lagi nangis, satunya lagi peluk, saya bilang sama bapak pendetanya yang undang GKKB, aduh bu ini sayang ya waktunya gimana bu, aduh waktunya ini pengantinan jam 2, waktu itu sudah 12:30, pengantinan jam 2 bu, sudah harus masuk ke sini, jadi kita hentikan tiap kali begitu. Aduh rasanya mepet sekali, sedangkan mereka tuh banyak punya masalah di Bogor itu, dan banyaknya orang-orang gila, stres yang kadang-kadang abnormal gitu ya, ngacai gitu di mana-mana. Kadang-kadang mereka pada telepon ke Jakarta, saya enggak punya waktu. Jadi saya rasanya terbeban, aduh ini mereka betul-betul membutuhkan. Bagaimana mereka bisa bangkit, bekerja di dalam alam roh, mereka bisa mengatasi masalahnya, bahkan mereka bisa menolong orang lain. Sekarang mereka menghadapi masalah aja sampai stres-stres begitu. Sampai saya pulang tuh digondelin, aduh bu gimana, aduh jebis gimana tempat yang mau dipakai. Itu berkali-kali saya menghadapi begitu, jadi akhirnya saya share dengan Pak Andres, Pak gimana Pak, saya punya beban apalagi tadi begini-begini, ayo kita bikin satu seminar di sana. Ternyata memang mereka sudah mau sekali dan berkali-kali tanya, apa dong kami diajarkan, kami diajar jangan Jakarta terus. Nah jadi akhirnya mau bikin seminar dunia roh di Jakarta, di Bogor, tempat sudah ada yang kerja RDSB Annex. Nah terus semuanya sudah oke, tinggal sekarang tempat pendaftaran. Saya minta daftar-daftar peserta seminar dari Bogor atau KPP Bogor, tak hubungin begitu beberapa orang. Kira-kira roh saya tergerak, dapat beberapa nama untuk jadi tempat pendaftaran. Nah saya telepon kepada satu orang ibu. Saya sebenarnya tidak tahu bahwa ibu itu namanya itu gitu.
Jadi ketika saya telepon, oh ternyata si ibu ini, apa ibu yang dulu datang ke flat saya, yang dulu terus omong terus itu. Saya bilang, maaf bu ya, ibu yang omong, oh iya betul, karena waktu itu saya gelisah sekali, jadi mulut saya gak bisa direm katanya. Jadi kalau rupanya orang gelisah tuh mulutnya pengen ngomong terus gitu loh. Itu orang kelihatan terkeciri lagi stres atau lagi gelisah. Jadi pengen ngomong terus. Oh ya gimana, kok sekarang tuh terima telepon, ngomong di telepon tenang begitu loh. Jadi saya ngomong begini, dia juga nanggapi dengan baik apa-apa. Saya bilang, wah ibu kok tenang sekali sekarang, gimana bu? Aduh puji Tuhan, sejak saya datang terakhir di flat ibu dengan suami saya itu, terus ibu doakan suami saya berubah. Tapi saya sendiri juga berubah. Gimana berubahnya bu? Saya tiba-tiba saya sadar dengan ibu yang bilang begini, bu, ibu dalam keadaan panik begini gak bisa mendoakan suami. Semakin ibu panik, ibu menuntut kepada suami untuk berubah, bertobat, mau melayani Tuhan dan sebagainya. Semakin ngotot suaminya, semakin mengeraskan hati, akhirnya terjadi keributan. Nah jadi suami istri ribut terus. Jadi ibu sekarang tenangkan diri, dalam keadaan tenang ibu bisa berdoa peperangan rohani untuk suami, mendoakan suami supaya dia mau dipenuhi Roh Kudus, dia tinggalkan roh-roh dunia dan sebagainya. Pasti doa ibu berhasil. Waktu dia bilang, oh nggak bisa begini, saya tuh udah capek, padahal saya tuh udah melayani Tuhan, di rumah kami ada persekutuan doa, wah macam-macam, saya sudah sering melayani pelepasan. Tapi kenyataannya suami saya bilang, waktu itu masih membantah begitu. Tapi rupanya karena dalam diri ibu ini sudah ada Roh Kudus tidak akan pernah tinggal diam setiap ada taburan firman Allah, amin. Jadi walaupun mungkin ada yang dengar firman sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, sambil mikir-mikir, aduh ini capek nih dengar firman, kapan firmannya berhenti gitu, atau pikirannya nyeleweng kemana-mana. Tapi kalau di dalam diri Anda ada Roh Kudus, benih firman itu akan ditanam dan dimeteraikan oleh dia. Suatu saat dia akan berbunyi lagi menyadarkan Anda. Nah ibu ini juga begitu. Sampai di rumah tiba-tiba seperti Roh Kudus mengingatkan lagi apa yang saya bilang. Iya ya betul, saya kasih juga itu tadi 1 Petrus pasal yang 3 itu. Iya ya betul juga ya, betul juga. Terus dia mulai tenang, gak nuntut suami banyak-banyak, suruh doa, suruh apa. Jadi kalau suaminya gak berdoa, waduh dia tuntut, kamu doa dong, kamu kan imam dalam keluarga, kamu kan kepala dalam rumah tangga. Oh, sekarang dia tenang, ya udah dia biarin. Terus hatinya mulai damai lagi. Ketika dia damai, dia mantap, waduh saatnya saya sekarang berperang untuk suami saya. Dia sambil doa puasa, dia doa peperangan rohani, dia tangking roh keras hati, keras kepala, roh duniawi, doktrin apa yang dia tahu. Roh yang tukang marah-marah, gak mau berdoa, malas baca firman, tidak mau melayani, wah segala macam. Tangking keluar, dalam nama Yesus aku usir keluar. Ternyata beberapa hari dia lakukan itu. Kok suaminya tiba-tiba terus sebelum berangkat ke kantor ambil Alkitab dia baca dulu. Nanti kalau malam mau tidur doa, tadinya doanya sendiri, tapi lama-lama ajak istrinya mau berdoa. Terus ketika di rumahnya ada persekutuan doa, tadinya si suami kabur, tahu-tahu dia duduk ikut di situ, ikut muji Tuhan. Tadinya baru ikut muji Tuhan, lama-lama terus ada firman, dia tetap duduk di situ mau dengarkan firman. Tadinya masih merokok, akhirnya lepas daripada rokok. Dan ibu ini terus melihat perkembangannya, waduh dia senang sekali. Jadi dia bilang, nah itu sebabnya ibu sekarang dengar suara saya lain kan, udah enggak seperti dulu, rasanya ngomong yang enggak lagi yang diomong. Nah karena saya kemudian balik kepada damai sejahtera Yesus yang ada dalam hati saya tenang, saya punya iman, saya bisa berdoa, kuasanya luar biasa. Puji Tuhan. Jadi bagaimana saya tawarkan, kalau ibu bersedia, saya senang sekali untuk tempat pendaftaran, senang sekali seluruh. Nih nomor telepon rumah saya ini, alamat saya ini. Sudah selesai ngobrol, udah tak catat begitu, dicetak di brosur. Berapa menit kemudian telepon lagi, aduh bu ini anak saya bu, tiba-tiba datang waktu saya cerita, waduh saya senang, dia senang sekali, dia bilang oke, saya mau bantu, kasih nomor handphone saya, siapa tahu mama lagi pergi, biar orang yang mau daftar telepon ke handphone saya. Kasih nomor handphone anaknya yang satu lagi, tiba-tiba sudah itu tutup. Bu satu lagi nih anak saya laki-laki, dia juga telepon, handphone saya juga cantumin, biarin nanti kalau adik saya lagi, dia sibuk di kantor, handphonenya mati, orang mau daftar gak bisa, udah melalui handphone saya. Jadi sekarang semuanya dikasih saudara. Nah ini merupakan contoh bagaimana pentingnya kita memelihara damai sejahtera supranatural yang Yesus tinggalkan dan ada di dalam hati saudara dan saya. Amin. Itu adalah kunci segala sesuatu. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222
0703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.